yang harap kalian dalam keadaan baik-baik saja ya. Nah, minggu lalu kita sudah mempelajari sidang BPUPKI. Nah, sekarang kita adalah penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Minggu lalu sudah menjelaskan sidang pertama. Sidang pertama pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni. Nah, apa yang mereka bahas di sini? Yang mereka bahas adalah yaitu tentang apa dasar negara kita. Negara kita. Lalu di sidang kedua pada tanggal berapa? Kemarin sudah menyaksikan juga, yaitu pada tanggal 10 Juli sampai dengan 17 Juli. Nah, itu di dalam sidang kedua. Lalu apa yang mereka bahas di dalam? Yang mereka bahas adalah mengenai perumusan Undang-Undang Dasar 1945. Lalu mengingat kembali mengenai sidang BPUPKI. Nah, sidang BPUPKI itu dibubarkan. Jadi diganti menjadi PPKI. Ya, PPKI itu ya terdiri dari 29 orang. Nah, di dalam PPKI ini anggotanya seluruh dari bangsa Indonesia. Jadi mereka merupakan perwakilan bangsa Indonesia. Nah, siapa yang menjadi ketua PPKI? Nah, Insinyur Soekarno, ya, itu yang menjadi ketuanya. Nah, anggotanya tadi berapa? Anggotanya ada 29 orang. Ya. Lalu, pada tanggal berapa katanya kemarin BPUPKI dibubarkan? Yaitu pada tanggal 7 Agustus 1945. Nah, diganti menjadi itu tadi PPKI, yaitu mempersiapkan kemerdekaan Indonesia. Jadi di sini untuk merebut yang namanya perjuangan bangsa Indonesia tidaklah mudah bagi ke-29 orang ini. Namun ada jalan yang panjang yang mereka harus tempuh. Nah, terjadilah pada saat itu pengoboman yang terjadi antara Nagasaki dan Hiroshima. Jadi Indonesia mengalami yang namanya vacuum of power. Itu adalah of power sama dengan kekosongan kekuasaan. Nah, vacuum of power, kekosongan kekuasaan yang terjadi pada bangsa kita pada saat itu. Jadi, bangsa Indonesia ini mempercepat Insinyur Soekarno menulis yaitu proklamasi. Nah, jadi terjadilah yang namanya Rengas Dengklok. Tahu kan apa itu Rengas Dengklok? Rengas Dengklok itu adalah sebuah kota terkecil di Bandung, ya kan? Yang terjadi antara penculikan yang dilakukan oleh golongan muda terhadap golongan tua. Nah, mereka diculik. Kenapa mereka diculik? Karena kenapa? Agar untuk mempercepat yang namanya terjadi pembacaan proklamasi. Mereka diculik dan dibawa ke kota terpencil yang bernama Rengas Dengklok pada saat itu. Jadi agar cepatnya terjadi pembacaan proklamasi. Jadi banyak bangsa Indonesia menyuruh agar Soekarno mempercepat yang namanya menulis proklamasi pada saat itu. Karena kenapa? Indonesia sudah tidak ada lagi yang memimpin, tidak ada lagi yang kosong yang namanya kekuasaan bangsa Indonesia. Jadi pada saat itu dengan cepatlah Insinyur Soekarno menyelesaikan teks proklamasi, lalu
dibacakan kepada seluruh bangsa Indonesia dan seluruh penjuru Indonesia. Nah, jadi mereka menulis teks proklamasi di rumah Insinyur Soekarno, lalu langsunglah dibuat menjadi bendera kita merah putih, yaitu istri daripada Insinyur Soekarno, yaitu bernama Fatmawati. Nah, lalu setelah dijahit, yang menjadi pengerek bendera kita yaitu bernama ini Abdul Latif Hendra Diningrat. Dialah yang menjadi pengerek bendera kita pada saat itu. Lalu setelah dirundingkan kembali, di mana akan dilaksanakan pembacaan teks proklamasi. Nah, secara dirundingkan lagi kembali, ditinjau ulang kembali, rencananya dibuat di lapangan IKADA terbuka. Nah, ada sebagian orang yang menyatakan bahwa kalau jika dilaksanakan di lapangan IKADA terbuka, para tentara sekutu dari Jepang untuk melihat sehingga tidak terjadinya ya baratnya pembacaan teks proklamasi, maka bangsa Indonesia tidak akan menjadi merdeka. Jadi pada saat itu ditinjau kembali lagi dan dibahas kembali. Jadi fixnya ataupun terjadi pembacanya di rumah Insinyur Soekarno. Pembacaan teks proklamasi dilaksanakan di rumah Insinyur Soekarno dan dilaksanakan secara sederhana, tapi bagi bangsa Indonesia pelaksanaan itu walaupun sederhana tapi maknanya sangat dalam bagi bangsa Indonesia, karena begitu gembira bangsa Indonesia. Karena kenapa? Pada saat itu bangsa kita patut kita syukuri, kita sudah terlepas yang namanya dari penjajahan, karena pada saat itu dilakukan pembacaan teks proklamasi di kediaman Insinyur Soekarno, Jalan Pegangsaan nomor 56, Jakarta Timur. Nah, dilakukan secara penuh dengan hikmat atas dasar nama bangsa Indonesia, yang dibacakan teks proklamasi oleh Insinyur Soekarno bersama dengan wakilnya yaitu Muhammad Hatta. Nah, dari hasil mereka menghasilkan tiga dari hasil rapat PPKI yang pada tanggal 18 Agustus 1945. Nah, yang pertama itu apa? Yaitu mengesahkan yang namanya Undang-Undang Dasar 1945. Lalu yang kedua, apa yang mereka sahkan? Yaitu mengangkat presiden dan wakil presiden, yang pada saat itu yang menjadi presiden kita adalah Insinyur Soekarno dan yang menjadi wakilnya adalah Muhammad Hatta. Lalu yang ketiga, apa yang mereka sahkan? Yaitu mengesahkan Komite Nasional Indonesia ataupun disingkat dengan KNPI. Nah, sampai di sini penjelasan Mem. Mengucapkan banyak terima kasih. Sampai jumpa.